browser. Ada ya, oke ya. Ya. Kalau gitu saya buka ya. Oke. Sekalian, saya dari Departemen Desain, Pusat Teknikal Huayu Cobalt. Selanjutnya, saya akan memperkenalkan kepada semuanya mengenai proses pencucian biji dan peralatan terkaitnya. Proses pencucian biji terletak pada tahap permulaan persiapan slurry untuk smelting hidrometalurgi. Materi kali ini dibagi menjadi dua bagian utama. Bagian pertama adalah proses pencucian biji. Bagian kedua adalah peralatan proses yang terlibat dalam proses pencucian biji, termasuk drum washer, linear vibrating screen, silo biji, dan peralatan terkaitnya, serta belt conveyor. Gambaran umum produksi dalam proses pencucian biji. Pencucian biji adalah suatu proses scrubbing biji oleh scrubbing terhadap biji yang dilapisi oleh tanah liat atau memiliki kandungan lumpur relatif banyak dengan menggunakan tenaga air atau tenaga mekanis untuk penghancuran crushing biji serta pembilasan lumpur halus pada permukaan biji dan pemisahan separation. Endapan plecer-plecer seperti mangasal, platina PT, tungsten mui, timah esen, dan lainnya. Serta biji dengan tingkat oksidasi dan tingkat kelapukan yang relatif tinggi seperti timbal PB, tembang acu, BCV, mangan emen, pada umumnya sebelum dilakukan penghancuran biji crushing atau pemilihan biji fat preparation. Perlu dilakukan pencucian biji untuk menghilangkan sebagian biji gamut-gamut ore atau tanah liat. Pencucian biji pada umumnya terdiri dari dua proses kerja, penghancuran crushing, dan pemisahan separation. Pekerjaan penghancuran crushing terutama memanfaatkan efek pembilasan air dan perendaman air untuk ekspansi dan penghancuran crushing terhadap tanah liat. Terkadang juga didukung oleh dampak benturan mekanis, proses agitasi, serta flaking dan grinding untuk mempercepat proses penghancuran crushing. Pemisahan separation terutama memisahkan partikel tanah liat dan partikel mineral yang berbeda berdasarkan ukuran partikel atau GR anularitas dot. Berdasarkan karakteristik ukuran partikel dan granularitas biji, pekerjaan pemisahan separation dapat menggunakan metode pengayakan basa wet sieving atau klasifikasi hidrolik classification atau menggunakan keduanya secara bersamaan. Workshop pencucian biji terutama bertanggung jawab atas pekerjaan pengolahan slurry. Pertama adalah pemilihan kasar biji mentah rogue selection biji limonit. Kedua adalah produksi produk jadi dari biji saprolit. Workshop pencucian biji memproses biji berukuran minus 1000 mm dari area penambangan untuk memproduksi slurry berukuran minus 3 mm serta tiling, serpihan kayu wood chip, dan kerikil melalui pencucian biji dan pengayakan sieving. Slurry berukuran minus 3 mm diangkut ke workshop pemisahan chromate dengan menggunakan pompa slurry. Kerikil berukuran sangat besar dan kerikil kadar tinggi dikumpulkan dan dikirim ke sistem biji saprolit untuk dilakukan pengolahan. Kerikil kadar rendah diangkut keluar dengan menggunakan truk hauling. Kerikil dengan grade ukuran partikel 350 mm hingga 50 mm serta kerikil kadar tinggi dikumpulkan dan dikirim ke dalam sistem biji saprolit untuk dilakukan pengolahan. Kerikil kadar rendah diangkut keluar dengan truk hauling. Kerikil dengan grade ukuran partikel 50 mm hingga 30 mm. Kami menyebutnya kerikil kecil. Jika kadar nikel ni dan kobalto relatif rendah, maka diangkut keluar dengan truk hauling. Jika kadar nikel ni dan kobalto tinggi, maka dapat digunakan sebagai bahan baku grinding biji oleh grinding biji saprolit. Serpihan kayu dikirim ke sistem biji saprolit untuk dilakukan pemulihan dan pengolahan. Semuanya dapat melihat gambar di ujung kanan. Dari truk hauling tambang onloading material ke silo biji mentah. Heavy upon feeder di bagian bawah silo, kemudian feeding ke drum washer. Drum washer melewati 2 kali pencucian biji di atas screen, melalui belt conveyor diangkut menuju stockyard batuan sisa besar. Di bawah screen, memasuki troge scrubber untuk dilakukan scrubbing sebanyak 2 kali. Overflow setelah scrubbing, yaitu slurry berukuran kurang dari 3 mm. Masuk ke linear vibrating screen untuk pemisahan tiling, mengangkut serpihan kayu ke stockyard wood chip. Slurry akhir yang diayak dari vibrating screen memasuki workshop pemisahan chromate.
Kerikil yang diangkat dari Troga scrubber memasuki stockyard batuan sisa kecil sebagai kerikil kecil. Sifat biji nikel laterit dan biji limonit dengan nikel Ni, kobalt CO, BCV, mangan Mn, magnesium Md, kromium Cir, zinc Zn, tembaga Cu, aluminium Al, dan silikon Si yang merupakan unsur komposisi utama di antaranya. Nikel Ni dan kobalt Co adalah elemen berharga kita. Sifat fisik biji limonit terutama meliputi beberapa bagian di bawah ini, tingkat densitas biji mentah, angle of repose sudut tenang, kadar air biji mentah, indeks plastisitas IP biji mentah, indeks kerja mesin ball mill, dan kekuatan tekan uniaksial biji UCSC adalah karakteristik fisik biji utama yang kami pertimbangkan. Stockyard biji mentah terutama bertanggung jawab atas pengangkutan atau hauling biji limonit, penumpukan atau stacking biji, pencampuran atau blending biji, dan pembongkaran atau unloading biji. Workshop pencucian biji melakukan slurifikasi, scrubbing, dan pengayakan sieving awal terhadap biji limonit, mengirim sluri yang telah dilakukan slurifikasi ke workshop pemisahan ceromit untuk dilakukan pengolahan akhir, dapat mengolah biji mentah untuk memproduksi batu untuk konstruksi jalan produksi. Material filling reklamasi untuk glove atau reagen netralisasi grinding biji bahan mentah. Terakhir, memproduksi serpihan kayu. Proses umum pengolahan biji limonit kami memiliki beberapa bagian berikut ini, melewati selo biji mentah. Kemudian, feeding ke peralatan pencucian biji dan scrubbing. Setelah scrubbing, sluri melewati vibrating screen untuk mengayak batuan sisa. Sluri dari vibrating screen diangkut ke proses reseleksi, pemisahan magnetik, dan thickening di workshop pemisahan ceromate. Akhirnya, menghasilkan biji chromate dan sluri mentah untuk smelting. Alur proses pencucian biji, setelah biji limonit melewati grating screen dan memasuki selo biji mentah untuk buffering, terakhir dikirim ke drum washer melalui heavy apron feeder di bawah silo. Material berukuran besar setelah pencucian biji diangkut dengan bed conveyor, diangkut ke stockyard batuan sisa besar untuk penyimpanan. Ukuran partikel bagian ini adalah 350 mm hingga 25 mm atau 50 mm. Material kecil adalah material dan sluri berukuran 50 mm atau 25 mm hingga 3 mm. Masing-masing mengalir secara alami linear vibrating screen. Material kecil pada linear vibrating screen memasuki stockyard batuan sisa kecil. Material yang telah diayak mengalir secara alami ke tangki penyimpanan sluri, setelah itu dikirim ke workshop pemisahan ceromate dengan pompa sluri. Selanjutnya adalah dua gambar tampilan aktual dari pencucian biji. Kita bisa melihat dari heavy apron feeder di bawah silo, heavy apron feeder, kemudian feeding ke drum washer, kemudian feeding ke linear vibrating screen, atau Troga scrubber. Troga scrubber kemudian feeding ke linear vibrating screen. Prosesnya adalah seperti ini. Di sebelah kanan juga adalah satu gambar dari workshop pencucian biji. Selanjutnya akan memperkenalkan kepada semuanya mengenai drum washer. Struktur drum washer terutama terdiri dari badan silinder, gear, idler, dan perangkat driver penggerak. Badan silinder terdiri dari drum CV, rolling ring, dan CV 2 tahap. Prinsip kerjanya adalah umumnya pada proses penambangan terbuka open pit mining logam non-ferrous, seringkali diperlukan pencucian mineral untuk menghilangkan tanah liat dan kerikil yang menempel pada permukaan. Mineral yang berbeda memiliki tujuan pencucian yang berbeda. Misalnya, pada penambangan terbuka bauksit, tanah liat yang menempel pada permukaan biji perlu dibersihkan, sedangkan saat penambangan terbuka biji nikel laterit, kerikil pada biji halus perlu dilakukan pembilasan dan penghilangan. Pencucian biji pada umumnya menggunakan pekerjaan 2 tahap untuk memenuhi persyaratan proses. Drum washer merupakan peralatan pekerjaan pencucian biji tahap pertama. Proses ini mensyaratkan drum washer untuk menyelesaikan 2 tugas. Yang pertama adalah pemisahan material 50 mm atau 20 mm atau 25 mm. Dan sesegera mungkin memasukkannya ke peralatan pekerjaan pencucian biji tahap kedua. Yang kedua adalah memastikan waktu pembilasan yang cukup.
Dengan mencuci bersih biji dan kerikil 50 mm atau 20 mm atau 25 mm untuk mencapai tujuan pemulihan dan penghilangan. Selanjutnya adalah 2 gambar tampilan aktual dari drum washer. Dan ada juga 2 gambar tampilan aktual. Kita perhatikan jenis ore washer ini pada sisi kanan. Ini tidak seperti onloading material pencucian biji 2 tahap yang diperkenalkan sebelumnya, melainkan onloading material pencucian biji 1 tahap. Siti Huawei kami menggunakan drum washer jenis ini. Selanjutnya, memperkenalkan kepada semuanya mengenai linear vibrating screen. Struktur linear vibrating screen terdiri dari kotak screen, vibrator, perangkat pendukung peredam getaran vibration damper, dan perangkat driver penggerak motor. Prinsip kerjanya adalah memasang vibrator sebagai sumber getaran pada biam instalasi kotak screen. Kedua shaft pada vibrator dilengkapi dengan balok besi eksentrik yang simetris dan sama besar. Kedua shaft tersebut digerakkan oleh motor listrik untuk merotasikan balok besi eksentrik yang menghasilkan gaya sentrifugal yang terkadang terjadi tumpang tindih superimpose dan terkadang terjadi pembatalan cancel out, menyebabkan vibrating screen bergetar secara linear dan maju mundur reciprocating ketika material memasuki permukaan screen. Material tersebut bergetar bersama dengan kotak screen di bawah dukungan pegas redaman. Fungsi linear vibrating screen terutama adalah pengayakan sieving material yang keluar dari ore washer, atau bisa juga dengan pengayakan sieving material yang keluar dari Trogge scrubber. Metode feeding bijinya adalah dari ore washer ke hopper dan langsung ke linear screen, atau masuk ke linear screen melalui Trogge scrubber. Malfungsi umum pada linear vibrating screen meliputi efek pengayakan sieving tidak ideal, aliran material yang abnormal pada permukaan screen, kebisingan yang berlebihan, terkadang mungkin tidak dapat dinyalakan, atau amplitudo kecil. Pada saat ini, kita perlu mempertimbangkan struktur linear vibrating screen dan sifat kondisi kerjanya untuk menangani malfungsi. Apakah ada penyumbatan pada screen mesh dan penjajaran horizontal pada kotak linear screen tidak akurat, atau kerusakan pada screen mesh? Terkadang bearing mungkin terdapat kerusakan, bolt longgar dapat menimbulkan kebisingan yang berlebihan, diam patah, atau pegas rusak. Juga akan ada suara yang sangat bising, terkadang terjadi masalah pada kelistrikan, atau mungkin terlalu banyak penumpukan material pada screen mesh. Mesin mati karena malfungsi atau pemeliharaan, menyebabkan terlalu banyak penumpukan material pada screen mesh. Ini juga akan menyebabkan beban berlebihan dan tidak dapat menyalakan. Selanjutnya, akan memperkenalkan kepada semuanya mengenai silo biji dan peralatan terkaitnya. Fungsi utama silo biji adalah untuk penyimpanan biji, serta berfungsi sebagai buffering untuk feeding biji ke peralatan hilir. Ada grating screen yang dipasang di atas silo. Fungsi grating screen adalah untuk memisahkan biji berukuran besar, mencegah biji berukuran besar memasuki silo biji atau peralatan hilir, menyebabkan kerusakan pada peralatan hilir, serta berbagai malfungsi seperti penyumbatan onloading material pada silo biji, material melewati heavy upon feeder di bawah silo, feeding ke dalam drum washer, melakukan tahap kerja berikutnya. Kita bisa melihat pada 2 gambar, di sebelah kiri terdapat hopper berwarna biru. Itu adalah silo biji mentah, sedangkan ini yang memiliki struktur seperti jaring. Itu adalah grating screen yang di atas. Biji berukuran besar tidak akan masuk ke silo biji. Terkadang, biji ini setelah melewati pengujian lab, kadar nikel nih dan kobalt korelatif tinggi, kami akan menggunakan alat vibration crusher. Kami juga menyebutnya electric rope breaker untuk menghancurkan biji di atas silo, agar bisa masuk ke silo biji melalui grating screen. Hal ini akan menghindari kerusakan pada peralatan hilir. Ukuran yang terlalu besar dapat menyebabkan beban berlebihan pada peralatan hilir atau kerusakan pada peralatan mekanis. Ini adalah grating screen yang baru saja kita lihat. Grating screen jenis ini biasanya terbuat dari baja persegi. Baja persegi dilas hingga menjadi grating screen dengan ukuran lubang sieve 350 mm. Silo biji yang kami gunakan saat ini pada umumnya memiliki volume efektif 48 meter kubik
dengan kapasitas buffering dari 1 silo biji umumnya adalah 20 menit. Grating screen dan silo biji. Hal-hal yang perlu kita perhatikan adalah apakah grating screen tersuspensi di udara, dan apakah saat hujan dapat terjadi longsoran batu dan lumpur. Heavy Apron Feeder menerima feeding material dari silo biji yang merupakan peralatan pengangkut utama untuk tahap pekerjaan selanjutnya. Heavy Apron Feeder adalah mesin feeding terus-menerus, terutama digunakan untuk pengangkutan jarak pendek. Ukuran partikel granularitas feed biji pada umumnya 160 mm atau di bawah, atau material di bawah 300 mm, merupakan sebuah peralatan pengangkutan silo biji mentah ke peralatan hilir. Terakhir, saya akan memperkenalkan belt conveyor. Juga dikenal sebagai belt conveyor. Belt conveyor selama proses pencucian biji, penggunaan utamanya adalah untuk mengangkut batuan sisa. Metode feeding material dilakukan dengan ore washer. Di atas screen ore washer, ada batuan sisa besar yang diangkut dengan belt conveyor ke stockyard batuan sisa besar atau dengan linear vibrating screen. Dan terungges struktur, material besar yang telah diayak oleh perangkat tersebut diangkut dengan belt conveyor ke stockyard batuan sisa kecil. Struktur belt conveyor yang sering kami gunakan pada umumnya mencakup belt conveyor dan perangkat drive penggerak meliputi perangkat power penggerak, drive frame, drive pulley, serta tail pulley, idler, frame, dan perangkat tensioner. Kami menggunakan 2 unit conveyor untuk batuan sisa besar, juga menggunakan 2 unit conveyor untuk batuan sisa kecil. Terima kasih atas perhatiannya. Oke, tadi itu videonya bisa dipahami kira-kira? Tadi ada yang menyimak ya? Halo, ada yang menyimak? Coba kasih reaction aja deh. Jadi ada yang menyimak kah videonya? Ada ya? Oke. eh Coba langsung mau kasih satu pertanyaan deh. Dan apakah benar menyimak atau tidak? Tadi itu bed conveyor itu digunakan untuk apa ya? Ada yang tahu kah? Pengangkutan batu sisa gitu kan. Iya, benar sekali. Siapa namanya? Betul. Abdullah Rehan ya. Oke, Ya, baik. Sudah, sudah. Oke, baik. Kemudian momen kita akan menonton sebuah video lagi ya. Nah, ini juga apa ya, juga berhubungan dengan biji juga. Jadi nanti bisa diperhatikan juga ya. Nah, bisa buat catatan sendiri ya, kayak rangkuman begitu ya. Karena ini kan juga videonya dia banyak-banyak tulisan begitu ya. Poin-poin pentingnya jadi catat seperti itu. Nanti kalau misalnya ada yang kurang paham atau bagaimana, di akhir nanti bisa dirangkum ya, kayak pertanyaannya apa, nanti kemudian nanti diberikan ke Pak Refki, nanti akan kita terima, nanti kemudian akan kita jawab seperti itu. Oke? Oke, kalau gitu kita lanjut ke video selanjutnya. Tunggu ya. Sekarang kita akan melihat proses eh, biji saprolit. Ya, biji saprolit. Oke, sudah terlihat ya? Langsung mulai ya. Saya dari Departemen Desain, Pusat Teknikal Huayu Cobalt. Selanjutnya, saya akan memperkenalkan kepada semuanya mengenai peralatan dan proses biji saprolit. Materi kelas ini dibagi menjadi 3 bagian. Bagian pertama adalah proses biji saprolit. Bagian kedua adalah tata letak biji saprolit. Bagian ketiga adalah peralatan biji saprolit. Ringkasan proses biji saprolit. Biji nikel memiliki jenis biji limonit dan jenis biji saprolit. Nikel laterit jenis biji limonit sebagian besar terletak di bagian atas deposit dengan kandungan silikon, nikel, Ni, dan magnesium, Mg, yang relatif rendah. Ada juga jenis lainnya yang disebut biji saprolit. Sebagian besar terletak di bagian bawah deposit dengan kandungan silikon, nikel, Ni,
dan magnesium, Megi, yang relatif tinggi. Biji saprolit diproses melalui pekerjaan grinding biji. Prosedur pekerjaan seperti pengayakan, sieving, dan penghilangan tiling removal. Setelah dilakukan thickening, slurry yang memenuhi syarat dipasok untuk smelting pada tahap berikutnya. Pada biji saprolit, mengandung sejumlah besar biji mentah berbutir kasar dengan ukuran partikel granularitas yang relatif besar. Juga mengandung biji mentah berbutir halus dengan ukuran partikel granularitas yang relatif kecil, serta memiliki kandungan air yang relatif tinggi. Selain itu, dalam biji limonit, partikel kasar dengan posisi kristaletis dari niko yang relatif tinggi. Setelah dilakukan penelitian, sifat biji jenis ini cocok untuk proses semi-autogenous grinding, sakik, tambah ball mill. Diagram alur berikut ini adalah diagram alur proses biji saprolit. Biji mentah dari area tambang masuk ke silo biji mentah. Silo biji mentah kemudian melalui heavy apron feeder dan belt conveyor untuk pengangkutan. Mengangkut biji mentah ke semi-autogenous grinding mill, sagi mill, untuk dilakukan grinding biji dengan metode semi-autogenous grinding. Slurry setelah grinding melalui hydrocyclone untuk dilakukan klasifikasi hidrolik, hydraulic classification. Biji yang memenuhi syarat setelah dilakukan klasifikasi hidrolik, hydraulic classification, menjadi slurry akhir yang masuk ke linear vibrating screen untuk dilakukan pemisahan tiling. Slurry setelah pemisahan tiling masuk ke thickener untuk dilakukan thickening. Underflow thickener menjadi produk slurry biji saprolit. Ukuran partikel granularitas dari hydrocyclone yang tidak memenuhi syarat menjadi desilting. Masuk ke ball mill untuk grinding tahap 2. Slurry setelah grinding tahap 2 masuk ke hydrocyclone untuk kembali dilakukan proses hydrocyclone, sehingga menghasilkan biji mentah berukuran partikel granularitas. Ukuran partikel granularitas biji mentah dari biji saprolit pada umumnya kurang dari 300 mm. Ukuran partikel granularitas dari produk pada umumnya kurang dari 200 mm, terhitung 80%. Tingkat konsentrasi produk adalah 30%. Saat biji mentah dari biji saprolit di-feed ke dalam silo biji mentah, grating screen berukuran 300 mm dipasang di bagian atas silo biji mentah. Grating screen memisahkan material berukuran besar di bagian atas silo biji. Material di atas screen dilakukan crushing oleh penghancur hidrolik, hydraulic breaker, atau diangkut keluar oleh ekskavator. Material di bawah screen masuk ke silo biji mentah. Kemudian, melalui heavy apron feeder di bagian bawah silo biji mentah, di-feed ke belt conveyor, kemudian diangkut ke semi-autogenous grinding mill, sagi mill, untuk dilakukan grinding biji dengan metode semi-autogenous grinding. Ujung pembuangan biji dari grinding biji dengan metode semi-autogenous grinding dilengkapi dengan drum sieve. Material di atas screen diangkut kembali ke semi-autogenous grinding mill, sagi mill, melalui belt conveyor, untuk segera dilakukan closed circuit grinding biji. Material di bawah screen menjadi slurry dan mengalir secara alami ke dalam tangki pompa. Kemudian diangkut ke hydrocyclone melalui pompa slurry untuk dilakukan klasifikasi dengan hydrocyclone. Slurry setelah dilakukan klasifikasi menghasilkan desilting dan overflow. Desilting merupakan material dengan ukuran partikel yang tidak memenuhi syarat, mengalir secara alami ke dalam ball mill untuk dilakukan grinding tahap 2. Sehingga menghasilkan modul closed circuit grinding. Overflow kemudian masuk ke linear vibrating screen untuk dilakukan pengolahan dan penghilangan serpihan kayu, wood chip, diangkut ke area smelting melalui pompa slurry. Area smelting dilengkapi dengan thickener. Overflow dari thickener digunakan kembali sebagai air kembali, return water. Underflow dari thickener kemudian menjadi produk slurry akhir yang di-feed ke smelting. Fasilitas utama dari proses biji saprolit meliputi 3 bagian berikut, termasuk silo biji mentah, workshop ore grinding, dan pekerjaan pengayakan, sieving, dan penghilangan tiling removal. Silo grinding biji terutama melibatkan 2 peralatan grinding biji. Pertama adalah semi-autogenous grinding mill, sagi mill, dan yang lainnya adalah bell mill. Peralatan grinding biji utama adalah semi-autogenous grinding mill, sagi mill berukuran 5 mx 2 mm, dan ball mill berukuran 3, 2 mx 5, 8 meter. Ball mill berukuran 3,
2 ms5, 8 meter masing-masing dilengkapi dengan 2 set hidrosiklon berukuran 500 mm dengan 8 siklon per set, sehingga menghasilkan modul closed circuit grinding. Selanjutnya adalah pengenalan mengenai tata letak biji saprolit. Pertama, ini melibatkan tata letak biji saprolit, yaitu silo biji mentah. Pada bagian atas silo biji mentah dilengkapi dengan grating screen berukuran 300 mm x 300 mm. Dengan volume efektif sekitar 35 meter kubik. Kapasitas penyimpanan sekitar 15 menit. Heavy apron feeder. Modelnya adalah heavy apron feeder dengan lebar belt 1,5 meter. Dengan kecepatan feeding 0,01 meter 0,05 meter per detik. Konversi frekuensi, feeding biji mentah ke dalam belt conveyor. Belt conveyor dengan lebar 1,2 meter. Melanjutkan pengangkutan material ke semi-autogenous grinding mill, saji mill, untuk dilakukan grinding biji dengan metode semi-autogenous grinding. Belt conveyor, saat diangkut ke semi-autogenous grinding mill, saji mill, perlu melalui stasiun transfer material untuk dilakukan transfer. Pada dua gambar berikut ini, memperkenalkan mode operasi dari stasiun transfer material. Pada ujung atas adalah belt conveyor inlet material. Kemudian melewati hopper dan kotak sluice chute pada stasiun transfer material. Di-feed ke belt conveyor tahap selanjutnya. Diangkut ke tahap pekerjaan berikutnya. Pada gambar di sebelah kanan juga adalah fungsi utama dari stasiun transfer material, yaitu mengubah arah pengangkutan material untuk mencapai tujuan pengangkutan material. Selanjutnya adalah workshop ore grinding. Berikut ini adalah dua gambar tampilan aktual dari workshop ore grinding. Peralatan berwarna putih berbentuk silinder adalah ball mill. Pada sisi atas ada masing-masing satu set. Itu adalah hidrosiklon. Dengan masing-masing set ball mill yang menghasilkan closed circuit grinding biji. Desilting dengan ukuran partikel granularitas yang tidak memenuhi syarat mengalir secara alami ke ball mill. Pembuangan biji dari ball mill melewati tangki pompa. Kemudian melewati pompa slurry, diangkut kembali ke hidrosiklon untuk dilakukan klasifikasi serta closed circuit grinding biji. Pada gambar di sebelah kanan ini juga merupakan tata letak ball mill. Hanya saja pada gambar ini tidak dapat melihat gambar hidrosiklon. Selanjutnya adalah pengenalan mengenai peralatan biji saprolit. Hal pertama yang diperkenalkan adalah semi-autogenous grinding mill, saji mill. Semi-autogenous grinding mill, sage mill, yang kami gunakan memiliki diameter 5 meter, dengan panjang 2 meter, dengan kapasitas daya sebesar 800 koi, dengan metode feeding biji yaitu biji mentah langsung di-feed ke semi-autogenous grinding mill, saji mill. Ujung pembuangan biji dari semi-autogenous grinding mill, sage mill, dilengkapi dengan drum sieve untuk dilakukan sand return. Sand return ini dikumpulkan ke dalam belt conveyor. Kemudian diangkut melalui belt conveyor dan kotak sluice chute. Diangkut kembali ke semi-autogenous grinding mill, sagi mill, menghasilkan kerikil dengan closed circuit grinding biji. Berikut ini adalah gambar tampilan aktual dari semi-autogenous grinding mill, sagi mill. Struktur utama dari semi-autogenous grinding mill, sage mill, mencakup bagian-bagian berikut. Ada troli chute feeder, lining plate puncak, lining plate penutup ujung, dan lining plate badan drum. Lifter lining plate, plat grating, drum sieve, dan perangkat return otomatis. Dengan prinsip kerjanya adalah, setelah biji di-feed ke dalam chute feeder, partikel biji besar dan kecil berputar bersama badan drum, yang terdampak oleh gaya gravitasi dan gaya sentrifugal. Ketika gaya gravitasi mengalahkan gaya sentrifugal, maka biji akan jatuh bersama badan drum. Akan tetapi dengan grade ukuran partikel biji yang berbeda, maka jalur jatuhnya berbeda. Kerikil berukuran besar, saat naik ke ketinggian yang relatif tinggi, akan jatuh terlebih dahulu. Biji berukuran sedang, saat badan drum mencapai posisi yang relatif tinggi, kemudian menggelinding ke bawah. Biji berukuran kecil, setelah badan drum mencapai posisi tertinggi, jatuh di sepanjang jalur trajektori. Hal ini menghasilkan efek benturan serta efek flaking dan grinding antar biji, seiring dengan perputaran pada badan drum. Dalam proses sirkulasi yang terus-menerus, di bawah efek benturan, flaking dan grinding, serta pressure crush yang berulang-ulang, terjadi penghancuran, crushing, biji, dan dibuang keluar bersama dengan slurry.
Parameter utama semi-autogenous grinding mill, SAGI mill, meliputi rasio panjang dan diameter adalah 2,5. Kecepatan rotasi adalah 14,48 rpm. Kapasitas pengolahan adalah 66,67 jam per unit pada biji yang baru di-feed, dengan tingkat pengisian berkisar antara 30% hingga 36%. Tingkat pengisian bola baja steel ball adalah 5% hingga 8%. Rasio send return adalah 15%. Selanjutnya akan memperkenalkan ball mill dengan diameter 3,2 meter, dengan panjang 5,8 meter, dengan kapasitas daya sebesar 800 koi unit. Metode feeding adalah hydrocyclone 2 tahap. Desilting mengalir secara alami ke ball mill untuk grinding tahap 2. Strukturnya terutama meliputi badan drum dan lining plate, jar besar, hollow shaft, bearing utama, synchronizer, perangkat driver penggerak tipe low speed, coupling, perangkat jacking, perangkat feeding material inlet, perangkat outlet material, dan stasiun pompa oli pelumas bertekanan tinggi dan rendah. Prinsip kerjanya sangat mirip dengan semi-autogenous grinding, SAGI. Selama proses kerja, setelah material masuk melalui hollow shaft pada penutup ujung feeding inlet, secara konstan masuk ke badan drum. Ketika badan drum berputar dengan kecepatan rotasi tertentu, maka media dan material di dalam drum, di bawah pengaruh gaya sentrifugal dan gaya gesekan, seiring dengan badan drum mencapai ketinggian tertentu, akan memisah menjauh dari dinding drum, dan terlempar dan jatuh ke bawah atau tergelincir ke bawah sehingga terjadi penghancuran, crushing, biji. Selama pengoperasian, media grinding biji terjadi saling pergesekan, menghasilkan efek grinding pada material. Material yang sudah dilakukan grinding dan crushing dibuang keluar melalui hollow journal bearing. Dikarenakan feeding material secara terus-menerus, material yang sudah dilakukan grinding dan crushing dibuang keluar bersama dengan slurry melalui hollow shaft pada penutup ujung. Parameter utamanya adalah volume feed biji baru sebesar 66,67 TH per unit. Kecepatan rotasi adalah 18,3 rpm. Tingkat kecepatan rotasi adalah 77,21%. Kapasitas maksimum muatan bola baja adalah 55 ton. Tingkat pengisian adalah 35% hingga 40%. Instalasi awal bola baja adalah diameter 40 mm hingga diameter 30 mm dengan rasio muatan bola 1:1. Tingkat abrasi bola adalah 0,1 kg TBG. Dengan kata lain, untuk setiap 1 ton biji yang digrinding, diperlukan konsumsi sebanyak 0,1 kg bola ball mill. Selanjutnya adalah pengenalan mengenai hydrocyclone. Arti dari hydrocyclone adalah untuk memisahkan produk grinding biji yang memenuhi syarat, menghindari penghancuran, crushing, berlebihan, mencegah grinding biji berulang yang menyebabkan terjadinya argilisasi, argilization, kemudian menyebabkan proses grinding dan crushing yang tidak perlu, serta mengirimkan ke pekerjaan tahap berikutnya sesegera mungkin. Pasir kasar, koarsesen, dengan ukuran partikel granularitas yang tidak memenuhi syarat, diangkut kembali ke ball mill untuk dilakukan regrinding. Hydrocyclone kami pada umumnya memiliki beberapa jenis klasifikasi. Klasifikasi dilakukan berdasarkan pada fungsi yang berbeda. Yang pertama adalah praklasifikasi, yang kedua adalah inspeksi klasifikasi, yang ketiga adalah praklasifikasi dan inspeksi, yang keempat adalah kontrol klasifikasi. Masing-masing memiliki fungsi yang berbeda. Struktur hydrocyclone terutama terdiri dari pipa feeding, pipa overflow, con, dan desilting port, slurry di bawah tekanan tertentu. Setelah masuk ke hydrocyclone dengan gaya tangensial melalui pipa feeding, menghasilkan aliran putar, rotary current, di dalam hydrocyclone. Slurry selama proses gerakan ke arah bawah seperti ini, menghasilkan aliran aksial dan aliran radial. Partikel di dalam slurry dikarenakan oleh gaya inersia sentrifugal, menghasilkan gerakan yang cenderung ke arah luar. Partikel kecil halus terdampak oleh gaya inersia yang relatif kecil, kemudian dibuang ke atas pada sepanjang pipa overflow. Partikel yang relatif besar dibuang keluar melalui desilting port. Selanjutnya, memperkenalkan kepada semuanya mengenai linear vibrating screen. Model linear vibrating screen yang kami gunakan adalah linear vibrating screen dengan lebar 1,8 meter dan panjang 4,5 meter,
dengan kapasitas daya motor yang terdiri dari 2 motor per unit, 11 kW per unit motor. Metode feeding adalah overflow dari hidrosiklon, mengalir secara alami ke linear vibrating screen. Untuk dilakukan pengolahan dan pemisahan tiling. Struktur utama linear vibrating screen terdiri dari kotak screen, vibrator motor, dan frame. Perangkat pendukung peredam getaran, vibration damper, dan perangkat driver penggerak. Dengan parameter utama yang meliputi luas permukaan screen sebesar 8,1 meter persegi. Amplitudo adalah amplitudo ganda 6,9 mem. Frekuensi adalah 960 Hz min. Kapasitas pengolahan adalah 115 T. Ukuran lubang mesh screen adalah 3,3 mm. Material permukaan screen adalah poliuretan. Prinsip kerja linear vibrating screen. Vibrator sebagai sumber getaran dipasang pada bim instalasi dari kotak screen. Ketika material masuk ke permukaan screen, material tersebut bergetar bersama dengan kotak screen di bawah dukungan pegas redaman. Kedua shaft pada vibrator masing-masing dilengkapi dengan balok besi eksentrik yang simetris dan sama besar. Kedua shaft tersebut menggerakkan balok besi eksentrik untuk berputar melalui motor listrik, menghasilkan getaran tumpang tindih, superimpose, yang terkadang terjadi pembatalan, cancel out, dan terkadang terjadi tumpang tindih, superimpose, menyebabkan vibrating screen bergetar secara linear dan maju mundur, reciprocating, sehingga mencapai tujuan pengayakan, sieving. Ini adalah 2 gambar tampilan aktual dari linear vibrating screen. Material di atas screen dikeluarkan dari ujung depan melalui getaran, sedangkan material di bawah screen keluar melalui screen mesh ke dalam tangki pompa di bawah, atau bisa juga kotak pompa. Selanjutnya, perkenalan mengenai heavy apron feeder. Heavy apron feeder adalah peralatan penunjang utama untuk peralatan pengangkutan. Unit heavy apron feeder ini digunakan di feed preparation plant (FPP) yang berskala besar. Seluruh workshop crushing dan klasifikasi juga menggunakannya untuk feeding material dari silo biji secara terus-menerus ke dalam crusher tahap awal. Juga digunakan untuk pengangkutan material jarak pendek dengan ukuran partikel granularitas dan kepadatan partikel yang relatif besar. Dapat dipasang secara horizontal dan juga dapat dipasang secara miring incline, dengan sudut kemiringan maksimum adalah 12 derajat. Untuk mencegah material membentur langsung pada feeder, maka disyaratkan bahwa silo biji tidak boleh terjadi kondisi unload kosong. Model heavy apron feeder yang kami gunakan memiliki lebar 1,5 meter dengan panjang 6 meter dengan kapasitas daya sebesar 22 kg untuk konversi frekuensi feeding. Heavy apron feeder menggunakan track chain tipe bulldozer berkekuatan tinggi sebagai komponen traksi. 2 set track chain dipasang pada sepasang drive sprocket yang melingkari bagian kepala bodi mesin dan sepasang well tensioner pada bagian belakang bodi mesin, sehingga menghasilkan loop dengan closed circuit grinding pada setiap chain length dari 2 baris track chain tersebut. Track conveyor tipe heavy duty yang overlapping, sehingga membentuk satu jalur konveyor pengangkutan terus-menerus yang dapat mengangkut material. Berat bawaan dari peralatan tersebut dan berat material ditopang oleh beberapa baris dudukan penyangga, track chain idler, dan slide beam yang dipasang pada badan mesin. Perangkat driver penggerak dihubungkan ke gearbox melalui AC motor speed control. Kemudian digerakkan langsung oleh expansion sleeve dan perangkat driver penggerak, sehingga mekanisme pengangkut beroperasi pada kecepatan rendah. Mengangkut material yang di-feed dari bagian belakang pada sepanjang jalur pengangkutan ke bagian depan badan mesin untuk dibuang keluar, sehingga mencapai tujuan feeding secara terus-menerus dan merata ke dalam mesin kerja di bagian berikutnya. Selanjutnya adalah pengenalan mengenai peralatan pengangkut seluri utama, yaitu pompa seluri. Kegunaannya adalah untuk pengangkutan bertekanan seluri dengan memanfaatkan energi mekanis dari masukan pengangkutan eksternal untuk mengatasi resistensi seluri di dalam pipa, sehingga seluri dari titik awal pipa mencapai proses perpindahan hingga titik ujung pipa. Yang terakhir adalah belt conveyor. Belt conveyor merupakan suatu alat mekanis yang digerakkan oleh gaya friksi, friction drive, untuk pengangkutan secara terus-menerus. Terutama terdiri dari frame, belt conveyor, pulley, idler, perangkat tensioning, dan perangkat driver penggerak. Material dapat diangkut pada jalur konveyor tertentu, dari titik feeding awal hingga titik unloading akhir,
sehingga membentuk suatu proses pengangkutan material. Dapat melakukan pengangkutan material yang telah dilakukan penghancuran, crushing. Juga dapat melakukan pengangkutan material yang telah dikemas. Dapat diselaraskan dengan persyaratan proses produksi dari berbagai perusahaan dan industri, sehingga membentuk alur-jalur pekerjaan pengangkutan pekerjaan yang berirama. Terima kasih atas perhatiannya. Oke, sampai di sini videonya. Bagaimana materinya? Bisa dipahami? Bisa. Oke, Nafa bisa. Yang lain apakah masih di depan laptopnya kah? Masih mencoba memahami. Ya, it's okay. Tidak apa-apa ya. Memang ini kan juga masih baru ya. It's okay. Uh, Oke, ini merupakan pertemuan terakhir ya, pertemuan terakhir eh, dari ini ya, dari kelas kita. Nanti akan dilanjutkan lagi nanti eh, bulan 9 kalau tidak salah ya, seperti itu ya. Oke, nanti kalau misalnya ada pertanyaan mungkin terkait dengan video yang ditonton hari ini atau yang lain bisa dirangkum ya, Eh, ya dirangkum ditulis kemudian nanti bisa dikirimkan ke ini ya ke Pak Refki ya. Pak Refki apakah masih Pak Refki Ya, hadir. hadir? Oke baik ya Pak, kita hari ini sudah selesai untuk materi hari ini Pak. Hmm. Oke, Oke, ada yang mau baik. sampaikan Pak Refki? Sudah. Kalau semisal tidak ada lagi yang ditanyakan, teman-teman dan dirasa sudah cukup jelas, berarti tadi yang dia disampaikan ya. Kalau mungkin ada yang mau ditanyakan, nanti bisa di chat saja. Nanti akan coba saya rangkum, semua nanti kemudian saya coba kirimkan ke guru kalian ini ya. Masih mencoba memahami gitu ya. Oke. Oke, nggak apa-apa teman-teman. Terima kasih sekali lagi saya ucapkan. Ya, kalau susah tidak ada lagi yang mau ditanyakan, mungkin bisa kita akhiri kalau sesi pemateriannya untuk di malam hari ini, gitu ya. Oke, sekali lagi kalau saya mau confirm nih, ada yang mau ditanyakan nggak dari materi yang tadi sudah diberi? Mau langsung selesai aja, kakak, udah malam, langsung selesai aja gitu. Iya, ya kalau yang mau kasih jempol guys. Ada jempol. Untuk PPT atau video materi tadi apakah bakal di-share, Pak? Nah, gitu. Ya, sama seperti sebelumnya ya. Kalau tidak salah ada yang pernah minta materinya, nanti juga kita bisa akan share ya. Tapi kembali lagi nanti kalau saya share-nya, nanti saya akan bentuk RAR. Karena kalau video, rekaman, record, dan sebagainya itu eh ini besar video recordernya. Kayak gitu. Jadi kan ini saya juga record. Ada lagi? Kalau enggak, saya selesaikan recordingnya ya. Recording stopped. Baik, ada lagi teman-teman yang mau ditanyakan? Untuk materi dan PPT-nya yang sebelum-sebelumnya kalau nggak salah itu kan ada dimasukin di itu ya Pak, eh, ditaruh di Drive, di Google Drive. Jadi ada semua materinya udah di-upload di situ seperti itu. Ah, bisa bisa dicari di situ. Nah itu berarti sudah terjawab cukup jelas tuh nanti untuk lokasi di mananya nanti ya. Ada lagi ya teman-teman? Sudah? Nggak ada? Baik. Oke, kalau misal sudah nggak ada, di waktunya Bu Felicia juga sekarang sudah mendekati pukul 9 malam ya. Waktunya mungkin beristirahat. Jadi untuk teman-teman semuanya juga selamat beristirahat. Yang melanjutkan aktivitas, selamat berakhir pekan, selamat beristirahat, yang lagi perjalanan hati-hati di jalan. Oke, sampai jumpa di lain pertemuan ya teman-teman semuanya ya. Sehat selalu, sampai jumpa di lain waktu. Selamat malam. Um, Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih Pak. Terima kasih. Terima kasih. and bye-bye.
Bye semuanya. Ya, saya endkan ya. Terima kasih, Lausa Feli. Siap. Bye-bye. Kamu